Oke, berikutnya kita masuk ke tipe belajar ya. Tipe belajar di sini ada 5 tipe belajar: visual, audio, kinestetik, thinker, dan imaginator. Biasanya kita kan cuma ada 3 ini ya. Cuma dapat 3: kinestetik, audio, visual. Di sini kita tambahkan thinker dan imaginator. Nah, visual itu seperti apa? Dia suka membaca, menggambar, jadi berhubungan dengan penglihatan. Orang visual itu cirinya itu suka nulis terus gitu kalau di kelas. Jadi di kelas itu dia enggak, karena kurang bisa mendengarkan, maka dia menulis. Kemudian dia akan bisa ketika belajar di rumah. Jadi membaca tulisannya itu, kemudian dia baru paham. Jadi orang visual itu ketika di kelas itu enggak paham di waktu yang sama waktu itu. Jadi makanya kalau ketika orang visual kemudian habis diterangkan, kemudian ditanya, dia belum paham. Karena dia apa? Harus membaca dulu apa yang dia tulis di rumah. Biasanya orang visual itu butuh belajar di rumah lebih lama. Nah, orang audio itu orang yang mendengarkan dan berbicara. Jadi dia suka mendengar tapi suka berbicara juga. Jadi metode paling enak untuk orang audio adalah diskusi. Nah, kelemahannya dia nggak punya catatan. Catatannya cuma tulisan dikit-dikit gitu untuk inti-intinya apa, seperti itu. Jadi orang audio itu lebih suka bicara tapi lebih suka mendengarkan juga. Jadi kalau ada orang ngomong terus biasanya di audio. Dan orang kinestetik itu adalah anak yang dimana dia butuh sentuhan atau jadi kalau belajar itu butuh benar-benar menyentuh. Tapi biasanya ini hanya berlaku untuk SD aja ya. SD kelas 1, 2, 3, 4 itu biasanya butuh itu. Tapi ketika nanti udah kelas 5, 6 sampai SMP itu udah terlihat berkurang. Jadi bisa belajar lewat audio atau visual. Tapi untuk pertama kali kelas 1 SD, TK, S kelas 1, 2, 3 SD itu biasanya dia tetap harus menyentuh. Misalkan apa toh? Misalkan kita menggambar kubus seperti ini ya. Ini adalah sebuah kubus gitu ya. Nah, anak kinestetik itu tidak bisa membayangkan kalau ini sebuah kubus. Jadi harus benar-benar menyentuh kubus. Oh, ini kubus. Kubus itu punya sisi yang sama panjang. Jadi dia harus benar-benar menyentuh, mengukur gitu. Jadi benar-benar lihat dan sentuhan gitu. Anak kinestetik seperti itu. Nah, biasanya usil orang karena dia punya energi dan punya otot yang bagus. Punya otot yang bagus, punya energi yang banyak. Jadi dia cenderung usil. Thinker itu adalah anak yang cara belajarnya dengan berpikir. Thinker dan imaginator hampir sama. Kalau thinker itu mencari solusi, kalau imaginator membayangkan. Jadi dia membayangkan, jadi di dalam otaknya itu membayangkan. Kalau thinker itu mencari solusi-solusi. Nah, cara belajarnya gimana? Dia berikan stimulus atau materi dikit, biarkan berpikir, materi dikit, biarkan berpikir, materi dikit, biarkan berpikir. Jadi intinya untuk thinker dan imaginator itu butuh waktu untuk berpikir. Jadi cara belajarnya gimana? Intinya kasih waktu dia untuk berpikir, dan kadang itu enggak cuma 5 menit, 10 menit gitu. Karena mikir itu lama ya. Mikir itu lama. Nah, pola gabungan misalkan seperti ini ya. Audio itu kan kalau cuma punya audio aja yang menonjol, kemudian yang lainnya sedang, itu dia nggak cerewet, nggak ngomong terus. Namun ketika audio sama thinker seperti ini, dia akan ngomong terus-menerus. Karena apa? Karena apa yang dia pikirkan itu diomongkan, karena punya kemampuan untuk ngomong. Nah, ketika thinker aja di sini nggak punya kemampuan, di sini nggak ada, maka dia akan diem terus gitu, karena sudah punya kemampuan, karena kemampuannya itu berpikir, kemudian dia nggak bisa ngomong, ya udah diem aja. Hampir sama juga ketika imaginator nggak punya kemampuan ngomong, ya udah diem aja. Kalau punya thinker kemudian digabung dengan visual, maka dia suka gambar dan nulis seperti itu.
Jadi dia suka gambar, nulis, ya itu berarti antara thinker dan visual. Biasanya kalau visual ke imajinator ya, punya imajinator dan punya visual, maka gambarnya akan lebih bagus dan punya banyak makna kayak gitu, karena dia punya imajinasi yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Ini ada keterangan di sini ya, bisa dibaca. Kemudian motivasi. Motivasi itu motif ya. Jadi ketika kita tahu ini, kita bisa memberikan perintah dengan lebih mudah. Intinya gini. Intinya gitu. Jadi ketika kita tahu motivasinya atau keinginannya, kita bisa memberikan perintah ke anak itu lebih mudah. Nah, yang pertama ketika afektifnya besar seperti ini ya, 44%. Afektif itu perasaannya. Jadi ketika anak punya afektif itu dia harus ditinggi-tinggikan. Jadi wah ini kok rapotnya bagus, oh ini nilainya bagus. Jadi apa ya, harga dirinya yang kita jaga. Harga dirinya itu kita harus jaga. Nah ketika harga dirinya itu sudah dapat, maka kita bisa memberikan perintah dengan lebih gampang. Jadi ketika anak ini anak afektif kemudian dibentak atau diberi kata kasar, maka dia akan drop. Dan ketika drop dia nggak mau melakukan apapun. Jadi anak afektif itu tidak butuh hadiah, tidak butuh tidak butuh materi, dia hanya butuh pengakuan. Jadi anak afektif itu butuh diakui kalau dia itu ada, dia itu pinter, dia itu bisa kayak gitu. Nah, anak kognitif itu logika. Jadi ketika memberikan perintah itu berikan sebab dan akibatnya. Jadi ketika diberikan perintah ya berikan penjelasan sebab dan akibatnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka akan terjadi ini gitu loh. Jadi anak kognitif lebih suka diberikan penjelasan, dan dia ketika paham dengan sebab akibat itu, maka dia akan melakukan itu dengan sendirinya. Jadi perintah itu akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena ketika dia paham akan sebab dan akibatnya. Nah, di sini kritis itu lebih suka ngobrol. Jadi anak kritis itu perlu diberikan kepuasan dalam ngobrol dulu, yang mengkritisi lah kayak gitu. Jadi diajak ngobrol dulu, kalau dia udah merasa puas maka dia akan melakukan tugas itu. Anak reflektif itu adalah anak yang butuh hadiah. Jadi ketika kamu ranking 1 akan saya dibelikan sepeda gitu. Kalau kamu ranking 1 nanti akan saya belikan laptop. Kalau ranking 1 akan saya berikan HP kayak gitu. Jadi perlu hadiah untuk reflektif. Ini durasinya agak dikit, jadi lihat, udah selesai ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan analisa sidik jari paket basic di sini. Paket medium ya, pembahasan analisa paket medium. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup, semoga sukses selalu.